Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang konsep kepemimpinan karyawan. Nama-nama anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Muzayyana, NIM 523002027. Yang kedua ada Fadila Amelia dengan NIM 523002036. Yang ketiga ada Sevita Eka Anggraini, NIM 523002037. Yang keempat ada Ahmad Agung Mustafa, NIM 523002049. Dan selanjutnya Layina Sari, NIM 523002051. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang yang pertama konsep kepemimpinan, yang kedua akuntansi transaksi, yang ketiga jurnal transaksi, yang keempat akuntansi transaksi. 1. Konsep kepemimpinan, pengertian dan macam-macam gaya. Pengertian, kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, dengan sesuai kemampuan. Selanjutnya ada macam gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya demokratis. Yang kedua, gaya kepemimpinan otoritas. Yang ketiga, gaya kepemimpinan bebas. Yang keempat, partisipatif. Yang kelima, bebas tindak. Akuntansi transaksi pembayaran pihak ketiga melalui bank. Yang pertama yaitu produk jasa bank. Produk jasa bank adalah jasa-jasa kegiatan perbankan yang bertujuan untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Yang kedua yaitu payment point. Payment point adalah jasa bank untuk melayani masyarakat untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang relatif rutin dan nilainya relatif kecil. Yang ketiga yaitu pinjaman diterima. Pinjaman diterima adalah sumber dana yang berasal dari bank lain atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman. Yang keempat yaitu travel check. Cek yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan bank atau bukan bank yang berfungsi sebagai uang tunai. Dan yang terakhir yaitu surat berharga. Surat berharga pasar uang adalah surat berharga yang diterbitkan dan ditandatangani oleh nasabah, yang pada umumnya dilakukan sebagai jaminan atas pelunasan hutang nasabah kepada bank yang bersangkutan. Untuk pembayaran dengan metode payment point, jurnal transaksi. Payment point sering disebut sebagai rekening titipan serta bisa dimaknai sebagai rekening bersyarat. Sifatnya sendiri tidak mengikat bank untuk melakukan kewajiban pada individu atau lembaga yang memberikan amanat. Payment point konvensional merupakan suatu mekanisme pembayaran tagihan dengan proses pelimpahan dana pembayaran melalui penyetoran bank secara kas atau tunai. Payment point online bank, pembayaran dengan metode payment point. Payment point online bank (PPOB) merupakan layanan pembayaran tagihan secara online dengan sistem real time 24 jam. Mencatat jurnal transaksi untuk payment point bagi perusahaan yang menggunakan sistem ini juga tentu menggunakan sistem khusus dalam upaya pencatatan jurnal transaksinya. Dalam sistem pengelolaan data, payment point sendiri terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, pengelolaan data secara batch. Yang kedua, pengelolaan data secara metode online. Yang keempat, akuntansi transaksi, pinjaman dari bank lain, pinjaman subordinasi, two-step loan. Akuntansi pinjaman bank lain.
Pinjaman dari bank lain adalah pinjaman yang diterima dari bank lain, yang tidak dikenakan pajak atas pendapatan bunga bagi pihak kreditor. Pinjaman bank lain merupakan sumber dana yang dihimpun oleh bank dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Pinjaman ini memberikan keleluasaan bagi bank untuk mengatur pengembaliannya, karena jangka waktunya yang lama. Pinjaman yang diterima dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pinjaman yang diterima tanpa diskonto. Jurnal yang dibuat untuk transaksi pinjaman yang diterima tanpa diskonto, pencatatannya langsung dengan membukukan masing-masing transaksi sesuai dengan jumlah pinjaman yang diterima. Diskonto merupakan bunga yang dibayar di muka. Yang kedua, pinjaman yang diterima dengan diskonto. Dalam membukukan pinjaman yang diterima dengan diskonto, artinya terdapat bunga dibayar di muka oleh bank peminjam, maka diskonto atau bunga dibayar di muka tersebut digunakan sebagai pengurang pinjaman diterima. Pinjaman subordinasi. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang berdasarkan suatu perjanjian hanya dapat dilunasi apabila bank telah memenuhi kewajiban tertentu, dan dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari semua kewajiban dan investasi. Tujuan adanya pinjaman subordinasi: 1. Mengumpulkan dana untuk menambah setoran modal. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dana di bank dari pemilik atau pemegang perusahaan. Yang ketiga, memperkuat permodalan bank. Prinsip syariah untuk pinjaman subordinasi. Yang pertama, qard, pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu, dan wajib mengembalikannya dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang telah disepakati. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, akad mudharabah di mana syahibul ma'al memberikan batasan kepada mudharib mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Pinjaman two-step loan. Two-step loan adalah pinjaman diterima yang diperoleh melalui Pemerintah Republik Indonesia atau Departemen Keuangan dari lembaga keuangan internasional. 1. Pinjaman dapat berupa devisa, barang modal atau jasa atau tenaga ahli. Yang kedua, pinjaman diberikan oleh lender sendiri atau dalam bentuk konsorsium kepada Pemerintah Republik Indonesia. Yang ketiga, pinjaman ditujukan kepada proyek-proyek yang bertujuan mengembangkan industri kecil dan menengah yang menunjang perekonomian. Yang keempat, suku bunga two-step loan ditentukan oleh pemerintah. Jurnal yang diperlukan pada pinjaman two-step loan. Ini adalah contoh jurnal yang diperlukan pada pinjaman two-step loan yang bersumber dari internet. Contoh, pinjaman yang diterima dari suatu lembaga di luar negeri yang disalurkan melalui pemerintah sebelum diterima oleh bank pelaksana. Bank Gunadarma mendapat pinjaman melalui Pemerintah Republik Indonesia dari Bank Jepang sebesar 12 miliar. Bank Indonesia didebit 12 miliar dan pinjaman diterima two-step loan dikredit 12 miliar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.